Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krista Raya Nirwana dengan NPM 24215111110 dari kelas 2024A. Di sini aku mau sedikit jelasin mengenai konsep dari teorema sisa Cina. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai teorema sisa Cina, kita harus mengetahui dulu rumus umum dari sistem perkongruenan linear, di mana rumus umumnya itu adalah X kongruen dengan AN di modulo KN. X ini adalah angka yang dibagi, AN adalah sisa bagi, modulo adalah kelipatan, dan KN adalah pembagi. Nah, untuk menyelesaikan sistem perkongruenan dengan teorema sisa Cina ini memiliki syarat bahwa FPB dari KI dan juga KJ itu harus sama dengan 1, di mana I tidak sama dengan J. Dan I ini adalah bilangan dari 1, 2, 3, dan seterusnya hingga bilangan ke N. Nah, di sini aku mau tulis dulu rumus dari penyelesaian teorema sisa Cina, yaitu X dikali X kongruen dengan AN dikali KN dikali RN di modulo K. Nah, untuk mencari nilai dari K besar ini itu dengan mengalihkan K1 dikali K2 dikali K3 dan seterusnya hingga dikali KN. Lalu untuk mencari nilai dari KN, yaitu K besar N sama dengan K besar dibagi K kecil N. Lalu untuk mencari nilai dari Rn, yaitu Rn sama dengan inverse dari K besar N di modulo K kecil N. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soal supaya lebih paham ya, karena teorema sisa Cina ini harus langsung diaplikasikan ke dalam bentuk soal. Misal di sini aku punya 3 kongruensi. Yang pertama ada X kongruen dengan 2 di modulo 3, lalu X kongruen dengan 3 di modulo 5, dan X kongruen dengan 5 di modulo 2. Nah, sebelum kita melakukan penyelesaiannya, kita harus melihat dulu apakah FVB dari 3, 5, dan 2 ini tuh sama dengan 1 atau tidak, supaya kita bisa tahu apakah sistem perkongruenan ini dapat diselesaikan oleh teorema sisa Cina atau tidak. Nah, FVB dari 3, 5, dan 2 itu kan sama dengan 1. Nah, memenuhi syarat penggunaan teorema sisa Cina bahwa harus saling relatif prima kan, itu atau FPB-nya itu sama dengan 1. Maka bisa kita selesaikan. Jadi kan rumus umumnya itu tadi X kongruen dengan AN di modulo K kecil N. Artinya kita di sini sudah bisa mengetahui bahwa nilai A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, dan A3 sama dengan 5. Lalu nilai K kecil 1 sama dengan 3, K kecil 2 sama dengan 5, dan K kecil 3 sama dengan 2. Lalu di sini kita akan mencari nilai dari K besar. Rumusnya tadi adalah K1 dikali K2 dikali K3.
3 dikali 5 dikali 2 sama dengan 30. Lalu kita akan mencari nilai dari K besar 1. Rumusnya tadi adalah K besar per K kecil 1. Maka 30 dibagi 3 sama dengan 10. Lalu yang kedua, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Dan yang terakhir, K besar 3, yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, di sini kita sudah mengetahui kan nilai dari A, K kecil, K besar 1, K besar 2, dan K besar 3. Artinya sekarang kita harus mencari nilai dari Rn atau nilai dari residu. Karena tadi rumusnya adalah Rn sama dengan inverse dari K besar N di modulo K kecil N. Maka untuk mencari nilai R1 itu sama dengan K besar 1 tadi 10, artinya inverse 10 di modulo K kecil satunya 3. Nah, karena di sini kan nilainya inverse dari 10 ya, kita harus mengalihkan kedua ruas ini dengan 10 supaya kenapa kita mengalihkan kedua ruas dengan 10 ini supaya karena kita mau mencari kebalikan dari inverse 10 ini. Jadi kedua ruas dikali 10 kan A inverse dikali A itu hasilnya adalah pasti 1. Jadi 10R1 kongruen dengan 1 di modulo 3. Nah, 10 ini kan tidak habis dibagi oleh 1. Maka kita harus memodifikasi angka 1 ini dengan cara 1 ditambah kelipatan dari 3 yang hasilnya nanti dapat dibagi oleh 10. Di sini 3 kali 3, 9 kan? 9 ditambah 1 sama dengan 10. Maka dapat ditulis 10 R1 kongruen dengan 10 di modulo 3. Ini kan sama-sama 10 ya, jadi bisa kita bagi kedua ruas dengan 10, maka hasilnya R1 kongruen dengan 1 di modulo 3. Maka kita sudah menemukan nilai dari R1 yaitu sama dengan 1. Nah, selanjutnya mencari nilai dari R2. Masih sama, K besar inverse K besar 2 di modulo K kecil 2. Berarti R2 sama dengan K besar 2 kan tadi 6, jadi inverse 6 di modulo 5. Sama, kedua ruas kita kalikan dengan 6, maka 6 R2 kongruensi dengan 1 di modulo 5. Nah, 6 kan tidak habis dibagi oleh 1, maka kita modifikasi lagi satunya dengan cara 1 ditambah dari kelipatan 5 yang dapat dibagi oleh 6. Itu 5 dikali 1, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka 6R2 kongruen dengan 6 di modulo 5. Kedua ruas dapat kita bagi dengan 6, maka R2 kongruen dengan 1 di modulo 5. Maka nilai dari R2 sama dengan 1. Yang terkecil ya, residu terkecil. Oke, lanjut. Ini R2 sama dengan 1. Lanjut kita mencari nilai dari R3. R3 sama dengan inverse dari
K besar 3 di modulo K kecil 3. Maka R3 sama dengan nilai dari K besar 3 tadi itu 15. Maka inverse dari 15 di modulo K kecil 3-nya itu tadi 2. Jadi modulo 2. Kedua ruas kita kalikan dengan 15, maka 15 R3 kongruen dengan 1 di modulo 2. Nah, sama kayak yang sebelumnya, 15 tidak habis dibagi 1, maka kita modifikasi 1 dengan 1 ditambah dari kelipatan 2 yang dapat dibagi oleh 15. 2 dikali 7, 14 ditambah 1 itu 15. Maka 15 R3 kongruen dengan 15 di modulo 2. Nah, kedua ruas ini kita dapat bagi dengan 15. Jadi R3 kongruen dengan 1 di modulo 2. Maka artinya nilai dari R3 sama dengan 1. Nah, karena kita di sini sudah mengetahui nilai dari A, K besar, R gitu, kita masukkan ke rumus dari penyelesaian teorema sisa Cina, yaitu X kongruen dengan A1 dikali K besar 1 dikali R1 ditambah A2 dikali K besar 2 dikali R2 ditambah A3 dikali K besar 3 dikali R3 di modulo K besar. Lalu kita masukkan dari nilai-nilai tersebut. Maka X kongruen dengan 2 dikali 10 dikali 1 ditambah 3 dikali 6 dikali 1 ditambah 5 dikali 15 dikali 1 di modulo 30. Lalu kita operasikan, maka X kongruen dengan 20 ditambah 18 ditambah 75 di modulo 30. Kita jumlahkan, maka hasilnya X kongruen dengan 113 di modulo 30. Nah, kan 113 ini lebih besar ya daripada mod 30-nya. Jadi kita bisa menyederhanakannya lagi. Caranya itu adalah dengan mengurangi 113 dikurangi kelipatan 30. Nah, kelipatan 30 ini tidak boleh melebihi bilangan 113. Maka kita kalikan dengan 3. Karena kan 30 dikali 3 itu 90. 90 masih ada di bawah 113. Nah, kita nggak bisa mengalikan 30 dengan 4 karena 30 dikali 4 itu sama dengan 120 dan melebihi si 113 ini. Jadi 113 dikurangi 30 kali 3 90 hasilnya 23. Maka hasil akhirnya adalah X kongruen dengan 23 di modulo 30. Maka jika ditanya berapa nilai X di bilangan positif X terkecil, maka hasilnya adalah
X sama dengan 23. Oke, mungkin segitu aja penjelasan mengenai teorema sisa Cina yang dapat aku sampaikan. Semoga penjelasan aku ini mudah dipahami, mudah dicerna, dan membantu teman-teman semua yang masih struggle untuk mengerjakan teorema sisa Cina. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.